Persiapan sidangnya Rian, our last fighter. Ini dosen pengujinya. Ini audiensnya. Kan ada presentasi di situ. Tuh, si Songkil satu itu. Itu botolnya tuh. Ini buat roda. Ini yang kanan, Bidadari Surga yang baru. Iya makanya nggak ada yang mau di. Oke, baik. Anda punya waktu 10 menit untuk menjelaskan. Selamat siang, Pak Data dan Bapak Penguji dan rekan-rekan sekalian. Pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan menit apa yang saya telah lakukan untuk penelitian tersebut. Judulnya adalah eksplorasi botol plastik isi bekas sebagai fungsi bangunan dengan pendekatan teknis. Penelitian ini berangkat dari permasalahan di kawasan urban. Saya mengambil Jakarta, di mana Jakarta sendiri sudah mengalami bagaimana mencari sumber daya yang sangat terbatas dikarenakan oleh semakin keluar industri ke daerah luar Jakarta dan semakin sedikitnya sumber daya alam yang ada di Jakarta. Dari situ saya melihat potensi apa yang ada di Jakarta. Di sini saya melihat sampah di sini dari jumlah yang telah saya dapatkan dari tahun 2010 itu ada 3 besar sampah yang terbanyak organik, kertas, dan plastik. Di sini saya melihat plastik sebagai potensi karena memiliki karakteristik material yang awet seperti tahan terhadap lembab basah dan memiliki tingkat leleh yang cukup baik. Kemudian melihat dari apa aja yang sudah dilakukan sebelumnya, di sini saya mencoba melihat dari tahun 1960. Di sini Heineken Water Bottle sudah memiliki visi menggunakan botol sebagai material bangunan, tapi di sini botol masih dalam bentuk beling. Kemudian berangkat beberapa tahun setelahnya ada beberapa penelitian dan proyek yang menggunakan botol sebagai komponen bangunan. Di sini saya mengambil salah satu contoh yaitu Bungawawi Nigeria menggunakan botol PET yang diisi dengan lumpur, pasir, dan semen sebagai dinding bangunan. Dan yang terakhir ini saya mengambil contoh Taiwan Eco Art menggunakan polybrick, yaitu botol di mana dia recycle membentuk sebuah bentuk botol yang dapat saling mengunci satu sama lain, dan botol tersebut digunakan sebagai fasad bangunan atau dinding bagian luar. Kemudian dari situ saya melihat mencari botol apa yang paling banyak ada di Jakarta, di kawasan urban Jakarta. Di sini saya mengambil dari 2 sampel lokasi, satu dari office building dan satu dari pengupul. Office building saya ambil karena di sini mewakili salah satu tempat yang memproduksi sampah paling banyak di kawasan urban. Kemudian pengupul adalah tempat sampah berkumpul dan dipilah menjadi sampah yang diolah dan tidak diolah atau dan lain-lain. Di sini saya mendapatkan secara garis besar botol tipe A. Di sini yaitu Aqua ukuran 600 ini memiliki kuantitas paling banyak dengan jumlah 495 botol atau rata-rata per minggunya dihasilkan 70,71 botol per minggu. Dari situ saya berangkat menggunakan botol tipe A ini untuk membuat modul-modul eksplorasi modul-modul menggunakan botol. Ini saya telah menggunakan menyusun dengan satu sisi, dua sisi, menggunakan kawat dan menggunakan akrilik dan material seperti benang dan disusun sedemikian rupa sehingga kenapa menjadi modular, karena ketika disusun modular itu sendiri botol memiliki kekuatan yang berbeda apabila dibandingkan botol satuan. Jadi ketika botol itu disatukan, dia memiliki kekuatan
kekuatan yang lebih daripada dia berdiri sendiri. Kemudian juga ini juga memaksimalkan bagaimana botol itu, keringanan botol itu, dan kemudahan distribusi, jadi lebih gampang dibawa daripada satu-satu. Kemudian ini ada 3 pola yang telah ditemukan dari hasil eksplorasi tadi, yaitu susunan heksagonal, masing-masing menggunakan akrilik dan menggunakan kawat, susunan horizontal sama menggunakan akrilik dan kawat, dan susunan diagonal dengan akrilik dan kawat juga. Untuk itu didapatkan 6 buah tipe modul dari modul A sampai F, yaitu A seperti lihat di tabel itu A yang menggunakan kawat, A sampai C menggunakan kawat, D sampai F menggunakan akrilik dengan pola yang 3 yang tadi digunakan. Kemudian saya mencoba pada awalnya mengukur di lab struktur dan material di jurusan sipil, tapi dari pengujian ini tidak didapatkan hasil, mesin menunjukkan angka 0. Untuk itu saya mencari pengujian alternatif bagaimana untuk mendapatkan suatu ukuran atau menemukan karakteristik dari modul-modul ini apabila mendapat beban. Pengujian di sini saya menggunakan 2 pengujian alternatif. Pengujian tekan alternatif seperti ini, menggunakan modul alat bantu berupa kotak berukuran berdimensi 400 mili kali 290 mili kali 380 mili. Dengan cara modul dimasukkan ke dalam alat bantu tersebut. Modul yang digunakan untuk alat untuk uji tekan menggunakan modul yang lebih kecil, karena pada awalnya direncanakan kecil ini untuk dapat masuk ke dalam mesin uji tekan yang di lab. Tetapi setelah itu digunakan untuk uji tekan di sini menggunakan penambahan batako satu persatu di atas modul ini dan dicatat penurunan dan pelebarannya. Di sini ada dua sisi panjang yaitu yang ini dan sisi lebar yang bagian sini. Kemudian pengujian unsur mandiri atau alternatif menggunakan alat bantu seperti itu berdimensi 520 mili kali 846 kali 300 mili dengan modul diangkat seperti jembatan dan diberikan beban di bagian tengah dan dilihat penurunan modul itu setiap penambahan beban. Kemudian ini adalah hasil dari 3 pengujian untuk kawat, untuk modul tipe kawat heksagonal. Di sini tipe ini sebenarnya tidak salah satu yang paling lemah. Dan kemudian ini kawat dengan susunan horizontal juga kurang memiliki kekuatan yang cukup dibandingkan modul-modul yang setelah ini. Untuk kawat diagonal, di sini saya menemukan bahwa beban ketika diuji tekan sisi lebar, dia memiliki titik yang lumayan cukup kuat dibandingkan yang lain, yaitu 72 kg atau yang berada di sini. Dia dapat menahan sekitar 72 kg. Kemudian memasuki modul menggunakan akrilik, di sini ada karakteristik yang cukup unik ketika diuji tekan. Ketika akrilik mencapai titik tertentu, dia agak menahan sedikit. Di sini memang belum terlalu kelihatan dan di sini yang cukup kelihatan. Dia ketika di titik sini dia menahan beban dari sekitar 20 kg sampai sekitar 50 kg itu tidak ada perubahan karena tertahan oleh akriliknya itu sendiri. Jadi ketika ditekan dia ada limitnya, tapi ketika setelah itu akrilik mengalami keretakan dan terjadi penurunan kembali dan pelebaran. Sama seperti yang tadi, cuma yang diagonal memiliki keseimbangan dan kekuatan yang lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Di sini dia mulai bisa menahan di atas 40, kemudian stabil sampai kurang lebih 90 kg dan kemudian dia mulai tidak kuat di sekitar 90 kg ke atas dan memiliki titik maksimal 94 kg. Dan uji lentur juga dia memiliki nilai paling tinggi yaitu